Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswa dari IAIN Tulungagung. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, dan demikian juga saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tema 3 yang di dalamnya nanti kita akan membahas para tokoh dan pemikirannya. Sebelum masuk ke filsafat Yunani, kita akan menjelaskan timeline atau alur sejarah filsafat yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita mengawali dari mempelajari filsafat Yunani. Kemudian dari filsafat Yunani ini terpecah menjadi 2, yaitu ada Yunani kuno dan Yunani klasik. Yunani kuno nanti kita akan membahas 11 tokoh yang merupakan peletak teori dasar dari ilmu pengetahuan alam. Maka topik yang banyak yang dikaji mengenai tentang alam semesta. Yang kedua nanti kita membahas juga tentang Yunani klasik. Yunani klasik ini nanti tokohnya diantaranya adalah Socrates dan muridnya Plato, muridnya juga kemudian Aristoteles. Kemudian setelah masa Yunani kita masuk pada masa abad pertengahan. Nanti di dalam abad pertengahan atau the Middle Age, dikenal dengan sebagai abad ke-8, nanti ada 3 periode. Ada periode atau zaman patristik, zaman skolastik, dan zaman peralihan. Dan di zaman skolastik ini ada yang zaman yang membahas di pergolakan pemikiran di Eropa, dan nanti juga kita tidak lupa juga membahas tentang perkembangan pemikiran filsafat di wilayah Islam. Selanjutnya setelah abad pertengahan nanti kita masuk zaman atau abad modern, membahas tentang perkembangan filsafat pada abad ke-16 atau dikenal dengan Renaissance, kemudian abad 17, abad 18 atau dikenal dengan Aufklärung, dan abad ke-19. Kemudian nanti setelah abad modern dalam filsafat dikenal dengan postmodern atau kontemporer. Maka zaman ini disebut dengan zaman postmodern menurut para filosof. Selanjutnya kita akan masuk ke membahas pembahasan tentang filsafat Yunani. Baik, di manakah letak Yunani? Nah, inilah. Maka kita akan membahas tentang filsafat Yunani. Letaknya di sini. Dari filsafat Yunani ini kita akan membahas yang pertama adalah Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno ini banyak membahas tentang fenomena alam, mulai dari asal mula alam semesta sampai susunan alam semesta ini juga akan dibahas dan diperdebatkan. Mereka adalah, yang pertama adalah Thales, dikenal sebagai bapak filosof Yunani.
hidupnya sekitar 625 Masehi sampai 545 Masehi, dan kemudian dilanjutkan Anaximandros, kemudian Anaximenes, Pythagoras, Xenophon, Herakleitos, Parmenides, Zeno, Empedokles, Anaxagoras, dan terakhir kita akan membahas Demokritos. Sedangkan filsafat Yunani klasik akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ciri khas daripada filsafat Yunani klasik yaitu pembahasannya bukan membahas tentang fenomena alam, akan tetapi lebih fokus pada pembahasan tentang manusia. Bagaimana moral manusia, bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan, nanti pembahasannya ada di filsafat Yunani klasik pada minggu depan. Oleh karena pembahasan fokus pada pembahasan manusia, maka ciri khas atau corak dari filsafat Yunani klasik disebut sebagai antroposentris. Berasal dari kata antro yang artinya adalah manusia, sentris adalah pusat kajian. Artinya pusat kajiannya membahas tentang manusia. Sedangkan filsafat Yunani kuno yang kita bahas hari ini kita sebut sebagai kosmosentris. Fokus pembahasannya mengenai hal-hal tentang alam semesta. Baik, selanjutnya tema yang menjadi persoalan utama atau banyak diperbincangkan di antara para filosof yaitu tentang arche. Ada yang menyebut sebagai arche, yaitu tentang asal-usul alam semesta. Di sini terdapat banyak perbedaan pendapat antara guru dan murid, dan ternyata dari para filosof inilah teori-teori dalam IPA di dasar teori dari ilmu pengetahuan alam. Yang pertama adalah Thales. Thales berpendapat bahwa alam semesta ini berasal dari air, karena Thales menganggap bahwa volume air di alam semesta ini jumlahnya lebih banyak daripada daratan atau bagian yang lain. Oleh karena itu makhluk hidup pun tidak bisa hidup tanpa air. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa alam semesta ini berawal dari air. Kemudian muridnya yang bernama Anaximandros memiliki pendapat yang berbeda. Anaximandros menganggap bahwa tidak sesimpel itu, bahwa alam semesta ini berasal dari air, tapi dia beranggapan bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan atau to apparent, sesuatu yang tidak terbatas, baik itu bahannya ataupun jumlahnya, ini tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu Anaximenes, merupakan murid dari Anaximandros. Dia juga menggagas sebuah teori bahwa alam semesta ini berasal dari udara, karena komponen udara ini lebih banyak. Di mana-mana kita bisa menemukan udara. Kemudian yang keempat adalah Xenophon. Xenophon ini beranggapan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dia tidak menyebutkan materinya apa, akan tetapi merupakan ciptaan Tuhan. Selanjutnya adalah Herakleitos. Herakleitos ini beranggapan bahwa alam semesta ini adalah unsur pokoknya adalah api, karena api merupakan lambang perubahan menurut Herakleitos. Selanjutnya Anaxagoras. Anaxagoras ini beranggapan bahwa seluruh realitas itu berasal dari nous. Nous itu bisa kita pahami sebagai roh atau rasio.
Kemudian yang terakhir kita ambil pendapat dari Empedokles. Empedokles ini beranggapan seluruh realitas di alam semesta ini terdapat 4 unsur. 4 unsur diantaranya adalah air, udara, api, dan tanah. Baik, selanjutnya masuk pada tema tentang keadaan alam semesta, tentang posisi bumi. Posisi bumi atau yang kita kenal dengan susunan tata surya. Di sini ada banyak perbedaan pendapat, dan dari pendapat para filosof inilah menjadi cikal bakal atau menjadi fondasi dari teori dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, Thales ketika membahas tentang posisi dan bentuk bumi dan matahari, dia mengatakan bumi itu terapung di atas air. Bumi itu terapung di atas air. Berbeda dengan si Anaximandros. Si Anaximandros ini menyatakan bahwa bumi berada di pusat jagat raya. Bentuknya silinder, lebarnya 3 kali lebih besar daripada tingginya. Nah, ini lebarnya 3 kali daripada tingginya, berbentuknya silinder. Oleh karena itu ketika ditanya mengapa bumi ini tidak jatuh, alasannya karena bumi ini berada di pusat jagat raya. Maka pendapat Anaximandros ini menjadi sebuah teori yang disebut dengan teori geosentris. Geo artinya bumi, sentris adalah pusat. Artinya pendapat atau pandangan yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat jagat raya. Dan kemudian hari nanti pendapat Anaximandros ini juga diikuti oleh Aristoteles. Dari Aristoteles nanti di kemudian hari di abad pertengahan nanti juga diyakini kebenarannya oleh kelompok orang Nasrani. Kemudian selanjutnya adalah Anaximenes. Anaximenes ini berpendapat bahwa bumi itu datar. Nah, mungkin dalam pemikiran dia bumi ini bentuknya luas, diibaratkan seperti meja bundar. Juga mengatakan seperti daun, lebar tapi tipis begitu. Kira-kira pandangannya seperti ini. Berbeda halnya dengan muridnya si Pythagoras. Pythagoras ini berpandangan lain bahwa alam semesta bumi ini bukan pusat jagat raya. Akan tetapi bumi ini bulat bentuknya, tidak datar seperti yang dikatakan oleh para filosof sebelumnya, dan juga bukan menjadi pusat jagat raya. Justru bumi itu berrotasi mengelilingi api sentral atau yang dikenal sekarang sebagai matahari. Maka teori Pythagoras ini kemudian disebut sebagai teori heliosentris. Dari kata helio artinya matahari, sentris pusat. Artinya adalah pandangan yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya. Nah, ini bertolak belakang dengan pandangan gurunya si Anaximandros. Dan ternyata teori IPA yang kita pelajari hari ini ternyata mengikuti pandangan Pythagoras ini, yaitu heliosentris. Matahari sebagai pusat jagat raya. Kemudian Anaxagoras ini adalah orang yang pertama menyatakan bahwa matahari dan bulan adalah batu pijar. Karena mitos sebelumnya menyatakan bahwa matahari dan bulan merupakan dewa. Oleh karena itu Anaxagoras ini mulai menjawab
tentang alam semesta ini berdasarkan rasio pemikiran mereka, sudah bukan mitos lagi. Kemudian tentang keadaan alam semesta. Alam semesta menurut Pythagoras, alam semesta ini sudah teratur, semuanya benda-benda di angkasa sudah teratur pada tempat rotasi mereka semuanya. Dan kemudian menurut Heraklitos ini menyatakan bahwa alam ini selalu berubah, maka dengan istilah pantarei kai udenmenei, bahwa alam ini selalu berubah, perubahan itu selalu terjadi ibaratnya sungai yang mengalir. Kemudian yang terakhir adalah Parmenides. Parmenides ini menyebutkan alam tidak pernah berubah, bersifat tetap dan permanen. Selanjutnya kita perlu tahu apa kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, contributions of for knowledge, dari para filosof yang kita kenal sebagai para pelopor atau perintis teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama dari Thales. Thales sendiri dikenal sebagai orang Yunani yang pernah belajar ilmu ukur ke negeri Mesir atau Babylon. Maka dari pengetahuan itu diajarkan ke Yunani dari tempat dia belajar, dan kemudian diajarkan pada di Yunani. Kemudian di Yunani banyak orang belajar ilmu ukur kepada Thales, dan dia dikenal sebagai pelopor dari geometri. Dan juga Thales dikenal sebagai orang yang pertama kali meramal kapan terjadinya gerhana matahari, dan dengan hitungan matematis, dan akhirnya berhasil tepat dan sudah meninggalkan mitos. Maka dia dikenal sebagai seorang yang pelopor dalam bidang astronomi. Karena Thales ini merupakan orang yang bijaksana, orang yang pandai, dan dikenal sebagai penasehat raja di 12 kota di Yunani sana di zamannya. Kemudian Anaximandros ini melanjutkan ajaran dari gurunya tentang astronomi. Dia dikenal sebagai orang pertama yang membuat peta bumi, dan bisa dikatakan dia sebagai pelopor dari ilmu geografi. Oleh karena itu, seperti yang tadi dikatakan, bahwa dialah orang yang pertama mengeluarkan teori bahwa bumi merupakan pusat tata surya, yang dikenal dengan teori geosentris. Kemudian Anaximenes ini banyak membahas atau ajarannya tentang hakikat alam semesta, maka dianggap dia sebagai pelopor dalam ilmu kosmologi. Kemudian Pythagoras ini lebih kita kenal dalam keahliannya ilmu hitung, yang kita sebut sebagai matematika dengan teori bilangan, dan juga dia orang yang pertama meletakkan teori tentang tangga nada, oktav, dan hal-hal yang berkaitan dengan musik. Kemudian dia juga seorang pendiri tarekat atau semacam kepercayaan, keyakinan, yang di sana banyak ajaran-ajarannya yang dirahasiakan. Akan tetapi sayangnya Pythagoras ini tidak meninggalkan karya tulis apapun, akan tetapi ajaran-ajarannya disampaikan secara lisan. Dan dalam hal kosmologi, dialah orang yang mengusulkan atau mengajukan teori tentang heliosentris, yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, yang diikuti para ilmuwan dan diajarkan pada kalian sampai hari ini. Kemudian Xenophanes ini mengajarkan
menurut dia bahwa tentang ketuhanan, maka bisa dikatakan bahwa dialah orang yang melopori tentang teologi. Walaupun agama-agama samawi pada zamannya belum turun, belum ada Yahudi, Nasrani maupun Islam, maka dia sudah berteori bahwa Tuhan Allah itu esa. Tuhan itu esa dan kekal dan sempurna, dan menolak antropomorfisme Tuhan. Artinya dia menolak bahwa Tuhan itu diserupakan dengan manusia. Kemudian Heraklitos ini menggagas tentang teori tentang api, dan tadi sudah dikenal dengan pepatahnya yang dia sebut Pantarei Kei Udenmenei, bahwa kehidupan ini selalu berubah ibaratnya sungai yang mengalir. Kemudian Parmenides ini banyak membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, maka bisa dikatakan bahwa dia merupakan pelopor dari metafisika. Dia sendiri seorang syair, seorang ahli pembuat puisi, dan karya-karyanya berwujud syair-syair maupun puisi. Kemudian Zeno ini dikenal oleh Aristoteles, pernah menyebutkan bahwa Zeno ini merupakan pelopor yang mengusulkan tentang ilmu tentang dialektika. Dialektika ini merupakan bagian dari logika. Kemudian Empedokles ini pelopor dalam bidang ilmu biologi dan banyak membahas tentang fisiologi juga, dan termasuk ilmu kedokteran karena dia sendiri seorang dokter di zamannya. Teori yang dia kemukakan dan sampai hari ini diikuti oleh para ahli kedokteran, yaitu tentang teori tentang peredaran darah dan teori tentang pentingnya fungsi jantung. Maka dari sanalah dan sampai hari ini telah diikuti oleh para dokter, maka ketika kalian sakit, maka yang paling pertama kali dicek adalah kondisi jantung kita. Maka dari situlah, dari Empedokles lah teori ini bermula muncul. Kemudian yang ke-10 adalah Anaxagoras. Anaxagoras inilah orang yang membahas tentang teori tentang roh, tentang nous atau dikenal dengan nous. Dan pertama kali orang yang menyebut bahwa unsur pokok manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Sebelum itu belum ada filosof yang menyebutkan tentang jasmani dan rohani. Dan yang terakhir Demokritos inilah orang yang pertama kali memunculkan teori tentang atom. Atom sendiri bagian unsur yang terkecil dari komponen alam semesta ini, yaitu berasal dari kata Yunani a artinya tidak, tom atau tomos terbagi, artinya sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi. Baik, saya kira cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.